Sanak tahu nggak, ribuan tahun lalu, Nusantara kita ini pernah dipenuhi hewan raksasa. Ada yang setinggi rumah, seberat truk, sebesar dosa kalian, dan beberapa di antaranya mungkin masih meninggalkan jejak misterius sampai hari ini. Lalu, kenapa mereka menghilang? Apa yang sebenarnya membunuh megafauna Indonesia ini? Dan apakah manusia purba kita pernah bertemu dengan mereka? Semuanya akan kita ungkap pada video kali ini. Selamat datang sanak sadonyo di Carito Uda. Untuk memahami kepunahan megafauna ini, kita perlu kembali ke masa Pleistosen, sekitar 2,5 juta hingga 11.000 tahun yang lalu. Saat itu, Asia Tenggara ini bukan seperti sekarang. Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, semuanya tersambung menjadi satu daratan luas bernama Sundaland. Melalui daratan inilah hewan-hewan besar dari Asia Selatan bebas masuk ke Nusantara. Hasilnya, wilayah kita dipenuhi oleh gajah raksasa, badak berbulu, banteng merah, maksud saya banteng purba yang sebesar mobil, hingga kadal besar yang menjadi inspirasi legenda. Tapi kemudian, dunia berubah. Es mencair, air laut naik, dan pulau-pulau kita kembali terpisah. Disinilah cerita kepunahan megafauna kita dimulai. Pertama, Stegodon atau gajah raksasa Jawa. Stegodon trigonocephalus adalah salah satu ikon megafauna Indonesia. Bayangkan, gajah ini tingginya hampir 4 meter dan gadingnya bisa sepanjang 3 meter. Fosilnya ditemukan di Jawa, Flores, Sulawesi, hingga Timur Timur yang saat ini menjadi Timur Leste. Di Sangiran, jejak Stegodon ditemukan bersama perkakas batu manusia purba. Artinya apa? Artinya nenek moyang kita pernah melihat dan berinteraksi dengan hewan-hewan ini. Stegodon hidup berkelompok dan memakan tanaman rimbun di hutan Jawa purba. Namun, sekitar 50.000 tahun lalu, mereka mulai hilang dari catatan. Kedua, badak berbulu Jawa. Sedikit orang tahu bahwa Nusantara pernah punya woolly rhinoceros versi lokal. Fosil badak purba ini ditemukan di Sangiran, Ngandong, hingga Kendeng. Ciri khasnya adalah tubuhnya yang besar hingga 2 ton, rambutnya yang tebal untuk bertahan di zaman es, dan hidup di padang rumput luas Jawa purba. Namun sayangnya, ketika iklim menghangat dan vegetasi berubah, spesies ini tidak mampu menyesuaikan diri. Perlahan tapi pasti, mereka pun menghilang. Ketiga, tapir raksasa dan banteng purba. Tapir raksasa ini dulunya umum ditemukan di Jawa dan Sumatera. Fosil yang ditemukan menunjukkan bahwa tapir Indonesia ini jauh lebih besar dari tapir modern. Tingginya hampir 1,7 meter dengan berat hingga 600 kg. Bayangkan gimana rasanya ketindihan tapir ini. Ada yang mau coba? Tulis komentar mau di bawah. Lalu selanjutnya ada banteng merah, maksud saya banteng purba. Banteng ini 2 kali lebih besar dari banteng Jawa modern. Daya jelajahnya luas, hidup bergelombol, dan menjadi mangsa dari pemangsa besar zaman itu. Namun, saat habitatnya mengecil, jumlah mereka pun ikut menyusut drastis. Terakhir ada komodo dan kerabat raksasanya. Hewan ini adalah sisa terakhir dari garis keturunan varanid raksasa yang dulu menjelajahi Asia Tenggara. Namun, apakah kita pernah punya megafauna reptil yang lebih besar dari komodo? Fosil varanid purba di Flores mengindikasikan adanya kadal yang ukurannya dulu lebih besar sebelum lingkungan berubah dan memaksa mereka berevolusi menjadi lebih kecil. Komodo adalah survivor, bukan sisa makhluk gaib seperti legenda bilang. Dan ini jadi satu-satunya hewan megafauna Nusantara yang masih eksis hingga saat ini. Dari semua faktor penyebab kepunahan mereka, kita bisa bagi menjadi 3 penyebab besar kepunahan ini. Yang pertama adalah perubahan iklim ekstrim. Sekitar 12.000 tahun lalu, zaman es berakhir. Hutan tropis menggantikan padang rumput luas yang sempat menjadi tempat Stegodon dan badak berbulu hidup. Mereka kehilangan habitat, dan kecepatan evolusi tak mampu mengejar perubahan. Kedua, tekanan manusia purba.
Saat Homo erectus dan Homo sapiens datang ke Nusantara, kegiatan perburuan meningkat, kompetisi makanan bertambah, banyak hewan besar yang tak pernah menghadapi predator baru ini. Di situs Ngandong, ditemukan tulang stegodon dengan bekas potongan alat batu. Ini juga menjadi bukti bahwa manusia modern zaman dulu hidup berdampingan dengan megafauna Indonesia ini. Dan yang terakhir, karena pulau-pulau terisolasi. Hal ini terjadi akibat naiknya permukaan laut yang memutus populasi, sehingga yang terjebak di pulau kecil seperti di Flores mengalami kesulitan mencari makanan, lalu akhirnya punah. Tapi ada sebuah misteri besar sana. Kalau semuanya telah punah, bagaimana dengan laporan penemuan hewan besar tak dikenal di pedalaman Kalimantan pada awal abad ke-20? Para ilmuwan belum memastikan jawabannya. Sebagian besar menganggap itu hanya salah identifikasi. Tapi sebagian lain berpendapat bisa jadi ada garis keturunan kecil megafauna yang bertahan jauh lebih lama dari yang kita kira. Dan sains belum menutup kemungkinan ini. Intinya, kepunahan megafauna Nusantara ini bukan hanya sejarah, tapi peringatan buat kita. Indonesia saat ini berada di titik kritis, di mana gajah Sumatera, badak Jawa, banteng Jawa, harimau Sumatera, semuanya berada dalam tekanan yang sama seperti yang menimpa stegodon ribuan tahun lalu, yaitu kepunahan. Hanya buaya darat yang populasinya semakin meningkat. Jika kita tidak belajar dari masa lalu, maka flora dan fauna kita saat ini akan hilang, bukan karena zaman es atau faktor alam, tapi karena kita sendiri, karena aturan pemerintah yang tidak tepat dan tidak tegas. Jadi sana, mari jaga alam kita, jaga tanah kita, dan jaga kelestarian flora dan fauna Nusantara agar sejarah ini tidak terulang lagi. Bisa kita mulai dari hal kecil dulu, misalnya tidak buang sampah sembarangan, tidak menebang hutan secara brutal dan masif, tidak buta atau bersikap apatis terhadap politik negara seperti pemilihan pemimpin yang tepat dan berkualitas. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika sana ingin saya bahas hal lain seputar misteri, fakta sejarah, maupun kejadian-kejadian terbaru, terpanas, terviral yang terjadi saat ini, tulis saja di kolom komentar. Subscribe, like, dan share kalau sanak-sanak semua suka dengan pembawaan dan pembahasan channel ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sanak sadonyo.